Selamat pagi Bapak Dr. Rizaldi, Bapak Ibu mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 10 tips menjadi public speaking. Yang pertama, kita harus mengenali audiens. Apa yang menjadi kebutuhan audiens, pola pikir, pengalaman, dan kesiapan mereka dalam menerima materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, kita membuat bahan presentasi secara garis besarnya. Kita hanya menyampaikan poin-poin penting dalam slide presentasi. Jika kita menggunakan slide presentasi ya. Uh, ini hanya untuk panduan bagi kita sehingga kita tidak lupa apa yang menjadi uh, materi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, mengawali presentasi dengan ice breaking. Mengapa hal ini penting? Ini juga akan membantu kita untuk menarik perhatian audiens. Jadi, ice breaking ini bisa berupa cerita lucu, humor, gerakan yang menarik, dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat itu menyampaikan tujuan dan manfaat materi. Dengan kita mampu menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari audiens, maka audiens akan tertarik dan akan tetap fokus bersama kita dalam presentasi yang kita sampaikan. Yang kelima, membangun komunikasi dua arah. Dalam mengawali presentasi, kita menghindari kesan bahwa seakan-akan audiens tidak tahu apa-apa tentang materi yang akan kita sampaikan. Nah, ini bertujuan uh, agar audiens merasa menyatu dengan kita, sehingga mereka yang memiliki wawasan yang lebih luas tentang topik yang kita sampaikan juga merasa dihargai dan diterima sebagai orang yang lebih tahu, dan kita menempatkan mereka bersama kita dalam menyampaikan presentasi ini, sekalipun kita yang menyampaikan presentasi tersebut. Yang berikutnya, memperhatikan intonasi saat presentasi. Dalam membangun emosi dengan audiens, kita perlu memperhatikan intonasi suara kita. Jadi, jika itu berupa gagasan atau ide perbaikan, kita akan melihat bagaimana audiens mampu melihat bahwa itu dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu poin yang ketujuh, itu time management. Kita perlu menyepakati bersama audiens waktu, durasi dalam menyampaikan topik yang akan kita bawakan. Mengapa hal ini penting? Supaya audiens juga bisa mengatur dan mempersiapkan diri bahwa dalam menerima materi yang akan disampaikan, mereka mempersiapkan diri. Dan jika waktu itu sudah habis, kita jangan memperpanjang lagi. Yang kedelapan, mengaktifkan kekuatan pikiran saat menyampaikan ide. Ini sangat penting karena dengan kita menuangkan ide secara perlahan-lahan dengan kekuatan pikiran, di mana kita menyukai audiens dan audiens juga akan menyukai apa yang menjadi materi kita atau topik yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ke-9, mengatasi rasa gugup. Hal biasa apabila kita dalam menyampaikan presentasi itu kita gugup. Namun cara kita untuk bisa mengatasinya yaitu menempatkan audiens yang menjadi perhatian ya, menjadi pusat perhatian. Jadi kita mengalihkan bahwa bukan kita yang menjadi pusat perhatian, tetapi audienslah yang menjadi pusat perhatian. Jadi dengan kita fokus untuk memperhatikan audiens, maka rasa gugup itu juga akan pelan-pelan akan hilang. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir, dalam mengakhiri presentasi, kita jangan sampai mengakhiri setelah ada rasa bosan dari audiens. Jadi kita harus mengakhiri presentasi kita sebelum audiens merasakan bosan ya. Jadi pada saat mereka masih tetap senang dan tertarik dengan presentasi yang kita sampaikan, kita harus mengakhirinya dengan segera dan tidak membuka atau tidak memperpanjang waktu, sekalipun masih banyak pertanyaan yang datang dari audiens. Jadi caranya adalah dengan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bisa berdiskusi pada kontak atau mungkin pada kesempatan yang lain. Tapi kita juga tetap menyediakan
wadah untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang menarik dari yang kita sampaikan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semuanya.